Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dikenal dengan surganya ikan air tawar. Makanya, tidak heran kalau rawa sungai di daerah Pedamaran dijadikan spot atau tempat untuk mencari ikan. Kita bersama nelayan-nelayan di daerah Pedamaran mau menuju daerah rawa air hitam untuk menangkap ikan di rawa sungai. Berbeda dengan ngesar di sungai, kalau menangkap ikan di rawa yang ingin dijadikan tempat pencarian ikan ini harus diberikan sekat jaring dan bambu di sekelilingnya. Tujuannya agar ikan di rawanya terperangkap sekaligus sebagai tanda kalau wilayah rawa sungai ini sudah dimiliki oleh orang lain. Untuk menangkap ikan di sini hanya menggunakan tangan kosong ya, dan memanfaatkan rumput yang ada di sekitar rawa sungai. Ini namanya rumput deman kalau orang sini bilangnya Pak ya. Iya, deman. Dan ikan itu kata bapaknya bersembunyi di bawah rumput-rumputan deman ini. Jadi rumputnya kita geserin dulu. Ayo Pak. Rumput demang ini memiliki akar yang panjang, sehingga ikan sungai yang terjebak di rawa sungai akan bersembunyi di bawah rumput demang. Setelah rumputnya didorong ke tepian, baru kita gulung seperti menggulung karpet. Nah, setelah digolong, baru deh kita ambil ikannya yang terjebak di akar rumputnya. Ada Pak. Nah, teman-teman, jadi ini ikan pertama kita. Ini ikan sepat, ukurannya cukup gede, setangan saya tuh. Oh, ayo kita cari lagi. Cicit, mana penampung ikan saya? Ini, satu. Pak, cari lagi Pak. Kebanyakan ikan yang kita dapat itu jenis ikan tebakang, sepat, maupun ikan patin yang berukuran kecil. Hasil ngesar atau nangkap ikan di rawa-rawa tadi beraneka macam. Ada ikan yang berukuran sedang dan ikan yang kecil-kecil. Biasanya ikan yang kecil ini diolah menjadi kemplang khas Pedamaran. Ngomongin soal kemplang nih, ternyata di Pedamaran ada desa yang dikenal sebagai Desa Kemplang loh. Wah, unik banget nih. Pasti kebanyakan masyarakatnya membuat kemplang. Jadi penasaran? Mau langsung lihat aktivitas di sana? Tuh lihat, banyak anak-anak yang bermain, sedangkan ibu-ibunya membuat kemplang. Desa Pedamaran 6 ini dari dulu memang dikenal sebagai daerah penghasil kemplang ikan. Ibu. Ini mau dibuat apa? Buat kemplang deh. Buat kemplang. Berat Bu, biar aku yang bantuin. Ya, Ibu ya. Buat kemplangnya di mana? Di rumah? Di rumah ya. Aku ikut ya Bu sama Cicit ya. Iya, iya. Oke, yuk. Ini aku bantu angkat ya Bu. Ya. Bisa nggak? Ayo Bu. Laju. Wah, ternyata nggak cuma rindu ya yang berat. Satu karung sagu juga lumayan berat nih anak negeri. Nggak apa-apa Suwarna, kan membantu sesama bisa dapat pahala, iya kan? Ya udah, biar bantunya nggak setengah-setengah, lanjut deh kita bantuin ibunya bikin kemplang sampai siap jual. Tepung sagu yang aku bawa tadi, kita tambahkan dengan air dan daging ikan giling. Setelah itu baru kita aduk. Aduknya tidak memakai mesin ya, melainkan masih manual alias menggunakan tangan. Setelah diaduk dan berbentuk bulat seperti ini, baru deh kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini. Setelah dipotong kecil seperti ini, kita pipihkan dengan alat yang terbuat dari kayu. Kalau masyarakat di sini menyebutnya dengan menggilis atau memipihkan adonan kemplang. Kalau sudah pipih, langsung kita taruh di wadah yang terbuat dari bambu ini ya. Oh ya, taruhnya jangan berdekatan ya, agar adonan kemplangnya tidak menempel satu sama lainnya. Proses selanjutnya yaitu pengukusan adonan kemplang yang sudah dipipihkan tadi. Untuk pengukusan, biasanya langsung dengan wadah bumbunya. Untuk proses pengukusan ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Setelah kemplangnya matang, tidak bisa langsung dimakan ya. Harus dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari penuh ketika cuaca sedang cerah. Namun apabila cuacanya mendung atau tidak ada matahari, maka proses pengeringannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau sudah kering seperti ini, baru kita masuk ke proses yang terakhir. Bu, ini sudah dijemur Bu, sudah kering ini. Selanjutnya diapain lagi Bu? Kicau di belakang. Bukan digoreng? Bukan, dikicau. Dikicau di belakang? Oke. Nah, jadi anak negeri ini setelah proses tadi dijemur udah beberapa jam dan sudah teksturnya kering banget, sekarang akan kita kicau. Kayak gimana kicau itu? Yuk ikutin yuk. Cit, ayo Cit.
Ini dia yang membedakan kemplang dari Pedamaran dengan kemplang daerah lainnya. Di daerah Palembang, biasanya kemplangnya digoreng dengan minyak maupun dipanggang di bara api. Nah, kalau di Pedamaran, kemplangnya digoreng menggunakan pasir seperti ini. Ada lagi nih yang unik. Ibu-ibu di sini terbiasa mengoleskan wajah mereka dengan masker yang terbuat dari tepung beras. Tujuannya agar muka mereka terlindung dari panas yang berasal dari penggorengan kemplang. Wah, benar saja. Pasti pakai masker tepung beras ini, wajah aku jadi lebih adem. Jadi makin semangat buat goreng kemplangnya. Walaupun digoreng dengan pasir, kemplangnya cepat mekar dan matang. Tapi tetap bersih kok. Pada saat diangkat harus disaring agar pasirnya tidak ikut termakan ya. Kemplang Pedamaran ini memang mirip dengan kerupuk melarat yang ada di daerah Jawa Barat. Walaupun sama-sama digoreng menggunakan pasir, namun ada perbedaannya ya. Bedanya kalau di sini sih menggunakan ikan ya, dan juga untuk tekstur atau warnanya biasanya kalau kerupuk melarat itu warna-warni, di sini dia warnanya cuma putih aja dari warna alami tepungnya. Bentar. Itu padi kan ya? Iya. Apa itu? Nah, kamu nggak tahu kan? Jadi padi ini bakal kita bikin salah satu olahan masakan khas Pedamaran yang enak banget. Tuh, kita bakal masak apa Ibu? Pedo ikan patin. Iya betul, jadi kita bakal masak pedo ikan patin. Dan padi ini yang kalian pasti nggak kebayang bakal jadi apa. Bakal jadi salah satu campuran yang pentingnya gitu. Ikutin terus yuk, kita masak ya Bu. Pedo merupakan makanan khas dari Sumatera Selatan yang terbuat dari ikan sungai yang sudah difermentasi. Difermentasinya tidak pakai ragi, tapi diganti dengan padi. Butiran padi ini kita goreng tanpa menggunakan minyak. Goreng terus ya sewarna sampai padinya terkelupas. Sekilas bentuknya sudah kayak popcorn, tapi ini versi kecil-kecil ya, dan terbuat dari beras. Kalau sudah terkelupas dan berasnya mengembang seperti ini, baru kita angkat. Untuk proses selanjutnya, padi yang sudah terkelupas dari kulitnya ini kita ambil dan pisahkan dengan kulit padinya. Setelah bersih, baru deh kita tumbuk sampai menjadi bubuk halus. Sambil menunggu sewarna ngulek, kita potong ikannya dulu ya. Kalau kita sih pakai ikan patin. Tapi kalau mau diganti dengan ikan sepat, ikan gabus, maupun ikan nila, bisa juga kok. Setelah dipotong, baru kita tambahkan garam. Lalu aduk sampai garamnya menyatu dengan ikannya. Cit, sudah halus nih. Bubuk beras inilah yang berperan penting dalam fermentasi ikannya. Langsung saja kita taburi bubuk beras ini ya ke potongan ikan yang sudah dibumbuin Citra tadi. Selanjutnya tinggal aduk hingga semua bubuknya menempel pada daging ikannya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke wadah dan tutup rapat. Dan diamkan selama kurang lebih 4 hingga 7 hari. Wah, ternyata untuk fermentasi ikannya cukup lama juga ya. Tenang Cici, tenang aja. Sejak kapan aku tuh nggak punya solusi untuk semua masalah kamu? Ini aku udah punya yang udah jadi. Nah, ini udah difermentasi selama 1 minggu dengan adonan yang sama. Udah dicampur dengan adonan yang sama. Untuk membuat pedo ikan patin ini perlu ada bahan-bahan tambahannya ya. Seperti daun bawang, bawang merah, cabai rawit merah, potongan timun, dan yang paling utama tomat cungkediro. Jangan lupa sewarna dengan bumbu dasarnya. Bawang merah kita ulek terlebih dahulu ya. Lalu dilanjutkan dengan cabai merah dan terakhir ada tambahan kunyit. Ulek semua bahan-bahan tadi sampai benar-benar halus. Kalau sudah, tinggal kita tumis bumbunya. Oke, anak negeri. Jadi sebenarnya pedo ini dia karena udah difermentasi selama 7 hari itu hitungannya udah matang. Tapi ini perlu diolah kembali supaya memang layak konsumsi, Cit. Nah, banyak caranya. Bisa kita goreng, bisa direbus, apapun caranya yang kamu suka. Wow. Bumbunya yang sudah ditumis lalu ditambahkan potongan ikan yang sudah difermentasi. Kalau sudah, tambahkan air matang secukupnya, lalu aduk. Oh iyo, jangan lupa tambahkan potongan sayuran seperti tomat merah, tomat cungkediro, dan daun bawang. Setelah itu, masak kuahnya sampai menjadi lebih kental yuk. Pedo ikan patinnya sudah jadi nih.
Kebanyakan kuliner khas Sumatera Selatan memang berbahan baku ikan sungai. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir terbiasa menjadikan pedo sebagai lauk utama. Memang paling enak kalau pedo dimakan ketika lagi hangat-hangatnya. Walaupun ikannya difermentasi, tapi tidak terlalu asam ya, dan tidak berbau menyengat. Oke, jadi kita masih makan pedo ikan patin dan rasanya tuh enak banget. Enak banget, bener nggak Bu? Enak nggak? Enak, wih ya Allah, piring ibunya kosong loh. Kosong. Tapi aku teringat satu makanan khas juga dari Sumatera Selatan, itu namanya bekasam. Kalau dari tekstur itu memang dia sedikit mirip, tapi kalau bekasam itu biasanya lebih mudah hancur. Kalau ini dia tekstur dagingnya padat. Ini lagi ngapain ini? Ini ngapain? Nak buah? Iya. Nak buah? Kakak ambilin yo. Iya. Oke. Emang kamu bisa? Buah cermin atau yang lebih dikenal dengan nama buah ciremai ini merupakan buah yang tumbuh subur di wilayah tropis seperti di Indonesia. Kalau di luar negeri, buah ini dinamakan gooseberry. Bentuk buah ini bulat dan berwarna hijau kekuning-kuningan. Nah, jadi buah cermin ini dia sebenarnya kalau bentuknya itu agak unik, kayak manggis kecil, tapi dia teksturnya itu kayak belimbing wulu dan rasanya itu juga mirip. Dia mirip belimbing wulu, tapi dia ada sedikit rasa pahitnya. Tapi ini enak. Tidak hanya rasanya, namun pohonnya pun sekilas mirip dengan pohon belimbing wulu atau belimbing sayur. Apalagi kalau dilihat dari bentuk daunnya, sangat mirip dengan bentuk daun pohon belimbing wulu. Wah, walaupun buah cermin ini rasanya asam, tapi banyak anak-anak yang suka ya. Tuh lihat, sampai berebut begini. Kamu sisain ya buah cerminnya untuk kita olah menjadi makanan khas dari Sumatera Selatan. Dimakan terus. Ini kan mau dimasak. Dan masih banyak. Ntar habis. Udah. Ya udah. Seger banget. Tapi Cicit, olahan ini cermin akan kita olah jadi masakan yang ber-KUA. Apa tuh kau? Berkuah. Oh, Jadi akan kita masak jadi olahan yang berkuah. Cicit penasaran nggak? Ibu mau nggak Bu bantuin kita masak ini? Mau? Mau Bu ya? Oke, kalau gitu langsung kita masak. Ayo! Buah cermin yang sudah kita petik tadi mau kita olah jadi masakan berkuah mirip seperti sop ikan. Ikan yang kita pakai menggunakan ikan patin. Ikan patinnya kita potong kecil-kecil dulu ya. Yang bikin beda, makanan ini menggunakan buah cermin. Kebayang deh, pasti rasanya ada asam dan segarnya gitu kan? Selain ikan patin dan buah cermin, ada pula bahan-bahan pelengkap lainnya seperti cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah, serai, kunyit, daun salam, dan ada tambahan terasi. Yang unik dari makanan ini, semua bahan-bahan tadi tidak ditumbuk maupun ditumis. Semua bahan-bahannya hanya dipotong kecil-kecil. Setelah semuanya dipotong kecil-kecil, baru deh kita panaskan airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang sudah dipotong tadi dan terasi yang sudah dihancurkan ini. Buah cermin yang sudah dipotong dua jangan lupa dimasukkan. Setelah itu diberikan garam dan tinggal diaduk. Oke. Nah, ini ikan patin sungai yang seger kita masukin. Tapi Put, ini cuma bisa ikan patin doang ya? Nah, Cicit, untuk pembuatan dari masakan kita ini yaitu patin bumbu ataupun kuah cermin, sebenarnya bisa pakai bahan yang lain juga. Boleh pakai ayam, boleh pakai ikan sungai yang lain, bebas pokoknya sesuai dengan seleranya. Untuk memasak ikan patin kuah cermin ini mirip seperti membuat sop ikan. Jadi ikan patinnya dimasak dengan kuahnya sampai dagingnya matang dan berubah warna menjadi lebih kecoklatan. Kalau sudah, tinggal kita angkat dan sajikan. Wah, benar-benar mirip sup ikan ya. Bedanya ini lebih banyak bahan campurannya dan ada potongan buah cerminnya. Dari aromanya, jadi nggak sabar buat nyicipin.
Rasanya lemak nian. Walaupun kuahnya bening, tapi bumbunya meresap ke dalam daging ikan patinnya. Betul, Cit. Dengan adanya buah cermin, membuat ikan patin kuah cermin ini memiliki rasa yang lebih segar. Iya benar, rasanya itu mirip seperti kuliner garang asam yang ada di Jawa Tengah. Siapa no cicit rasanya? Enak banget. Oh, aku sampai meremelek makannya Bu ini. Kan itu ada asam, asin, gurih, Pedas. Pedas Pedas juga dan ada. gurihnya lengkap pokoknya. Segar banget Bu. Iya. Kita makan lagi Bu.